Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pramana Dewi. Saya dari kelas 10 IPA 3 akan membacakan teks biografi singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari GPH Suryaningrat yang merupakan cucu dari Pakualam ketiga. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun emisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 28 November 1959. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ILS, Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia Sekolah Dr. Bumi Putra, tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa diselesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedio Tomo, Iden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di sesi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Dawes Dekker, Dr. Danu Dirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indiske partai politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini,
Nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959.